Ternyata meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Karena dia datang, Allah senang. 3 riwayat dalam Riyadhus Shalihin. Pertama, dia meninggal 1 jengkal lebih daripada tempat yang jauh yang akan dituju tadi, 1 jengkal saja. Riwayat yang kedua, pas di pertengahan jalan. Kan malaikat rahmat datang mau ngambil dia, malaikat langsung, enggak, saya ambil dulu. Kenapa? Dia belum sampai. Kata malaikat rahmat, dia sudah jalan. Ribut berdua nih. Allah kirimkan malaikat yang ketiga berbentuk manusia, menyerupai manusia. Ada apa kalian ribut? Dia sudah bertobat, maka saya bawa ke surganya Allah. Enggak, belum sampai. Hanya diukur pas di 1 jengkal di lebih sana. Riwayat yang kedua pas di pertengahan, kata Rasulullah SAW. Tapi begitu rahimnya Allah, Allah kirimkan angin membalikkan badan dia. Riwayat yang ketiga aneh lagi, dia berjalan baru cuma beberapa kilometer saja, belum jauh. Tapi Allah sayang, Allah katakan, hai bumi sana, dekat kamu. Hai bumi sini, jauh kamu. Jadi begitu orang datang saja kepada Allah, Allah sudah senang. Ini aturan alam dirubah oleh Allah. Kenikmatan agama, apalagi dakwah ini nikmat, Pak. Dan yang merasakan nikmat itu, yang paham itu siapa, kata masyarakat kita? Masyarakat Madinah. Ketika Nabi SAW datang, wah senang mereka. Tolal badru alaina. Telah terbit bulan pertama di atas kami, bulan purnama. Min sanatil wada, dari lorong namanya sanatul wada. Jadi Nabi ketika masuk Madinah itu dari lorong namanya sanatul wada. Wajib bersyukur alaina, wajib kita bersyukur. Kenapa? Mada'alillahi dai, karena masih ada dai yang datang ke kampung kita akan membawa agama ini. Jadi kehadiran dai ke kampung kita ini merupakan suatu kenikmatan. Karena kalau sudah dai datang, kenikmatan akan datang. Dulu ketika dai belum banyak datang di Temboro, ya biasa sepi saja kan. Mungkin orang ketakutan. Saya cuma tahunya pabrik gelondok aja, pabrik gula gelondok aja. Tiap bulan saya lewat sini. Kadang-kadang ada rasa takut juga lewat sini. Tapi sekarang ada macam-macam kan kenikmatan. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebentar lagi jin-jin di Temboro ini juga akan jadi dai juga nanti. Ya, dulu memang Romo Ayah risau ngomong sama kita. Kata beliau sebenarnya jin-jin di Pakistan itu juga banyak. Cuman karena sudah terkesan dengan dakwah enggak ganggu orang. Nah, jin di Indonesia ini belum terkesan dengan dakwah, makanya jadi bos. Minta ayam putih kasih, minta ayam hitam dikasih, minta kopi dikasih. Mendingan ngasih saya kopi daripada ngasih jin. Iya. Tapi kalau nanti dakwah jalan-jalan terus, itu jinnya jadi dai-dainya Allah nanti, Pak. Baik. Wajib bersyukur mada'alillahi dai. Abu Jahal nggak ngerti dia datangnya Nabi SAW dari kampung dia sendiri, nggak dihargai, bahkan ingin dibunuh lagi. Udah Nabi dah ngalah dah, pergi meninggalkan Mekah, masih mau dikejar juga lagi. Akhirnya Allah Subhanahu ceritakan tentang Abu Jahal, siapa dia. Jangan sampai kita ikut-ikutan Abu Jahal. Alam tara lilladzina baddalu ni'matan kufran. Apa kalian tidak perhatikan orang yang telah merubah nikmat yang Allah berikan dari kufron, dikufuri, dipungkiri, enggak disyukuri itu nikmat. Bahkan bukan hanya memungkiri kehadiran Nabi saja, wa halu qaumum darul bawar. Mereka bawa kaumnya tadi ke tempat kehancuran, yaitu ke Badar, untuk berkelahi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan membawa ke Badar saja, wa halu qaumum darul bawar jahannam yaslawna fisal qarar. Bahkan mereka menggiring kaumnya ke Badar untuk dibawa ke Jahannam. Jadi gara-gara enggak mensyukuri kehadiran Nabi, bahkan ingin mengusir Nabi, membunuh Nabi SAW, digalakkan lagi. Karena Abu Sufyan sebelum masuk Islam membawa itu kafilah, lolos daripada Nabi, kepungan Nabi SAW, langsung kirim dom-dom namanya, penunggang-penunggang yang terkuat. Abu Jahal, orang Mekah, kafilah kita sekarang dihadang oleh Muhammad SAW dan juga para sahabat. Langsung Abu Jahal pimpinannya gerakan 1000 tentara. Bahkan Hindun belum masuk Islam waktu itu juga ikut juga bawa penari-penari wanita juga untuk mengalahkan tersebut. Akhirnya apa? Wa halu qaumahum dar bahwa jahannam yaslawna al-qar. Jadi hadirin maka Allah karena tidak mensyukuri kedatangan dai tadi, bahkan mengusir, menolak, akhirnya apa? Mereka menghantarkan kaumnya ke dalam api neraka jahannam. Mudah-mudahan Allah tanamkan kenikmatan dalam diri kita insyaallah. Tapi perlu kita bermujahadah. Kemudian yang kedua, kata orang tua kita nih, Maulana Ahmad Tat kemarin, selain agama itu nikmat harus kita nikmati. Ya Allah, betul-betul tanamkan kenikmatan beragama dalam diri saya. Nikmat meninggalkan perzinahan, nikmat meninggalkan khamar, nikmat meninggalkan segala kemaksiatan. Kadang-kadang orang kan susah saja. Pernikahan harus ngurus keuangan lagi, pernikahan harus dijadikan saksi lagi, ngelamar lagi, belum tentu terima lagi. Langsung aja ke hotel sana kan lebih nikmat.
Tidak, Pak. Susah memang agama tadi, tapi setelahnya nikmat. Ngelamar dulu susah, menghadirkan saksi susah juga, mengumpulkan orang, bayar lagi apa, motong sapi lagi berapa lagi. Tapi setelah itu nikmat, Pak. Kenikmatan kita berjumpa dengan istri kita ketika hamil, positif, kata positif, nikmat terasa, langsung bicara sama mertua, sama mbah kakungnya, cerita, nikmat terus. Semakin besar perut istrinya semakin senang. Sudah siapkan lagi baju bayinya lagi, kelambu bayi siapkan lagi. Coba, naudzubillah tadi yang mau jalan pintas, nggak mau ngelamar, berzina. Ketika hamil itu perempuan gimana dia? Senang? Mulai ketakutan, waduh gawat nih, ketahuan orang. Mulai besar lagi, ketakutan lagi. Udah berancang yang macam-macam, mau digugurkan kah, mau dibunuh karena naudzubillah min dzalik. Jadi justru kenikmatan dunia sementara waktu itu saja, tapi berikutnya nanti akan mendapatkan kesusahan. Nah kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, selain agama tadi nikmat, Allah merasa nikmat berhubungan terus kepada Allah. Dan aman, kalau sudah agama ini ada aman. Walladzina amanu wa lam yalbisu iman bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang beriman dan enggak mencampur imannya dengan kemusyrikan, mereka aman, ulaika lahumul amnu, dan dapat hidayah. Hidup dapat hidayah. Kalau sudah iman kita bersih, enggak mencampur dengan kemusyrikan, hanya kepada Allah saja, enak, jalan sendiri tengah malam juga enggak ketakutan. Tantang orang yang gede-gede enggak takut. Anak kecil tuh, ketika dia punya anak, datang temannya gitu, dia bilang, tentang saya ini, ayah saya bakal digitunya, padahal musuhnya gede, karena dia tahu ayahnya ada, ayahnya, dan dia tahu ayahnya sudah pada main silat, sekali tentang aja udah jatuh gitu. Jadi merasa bersama Allah itu suatu kenikmatan. Nggak punya duit mau belanja, tenang, anak itu nggak ada duit di kantong dia, nggak ada, tapi dia digandeng oleh bapaknya. Mau kemana nak? Beli baju. Kurang, beli baju, kamu nggak punya duit. Saya nggak punya duit, ayah saya punya duit. Kita nggak punya duit, tapi Allah punya duit. Tenang. Semoga Allah sampaikan saya dan tuan-tuan ke sana, insyaallah. Allahu Akbar. Catatan lagi deh, Pak. Kemarin saya di mobil agak berdebat. Ustaz, demokrasi itu Islam, Ustaz. Enak kita demokrasi ini. Saya bilang, pusing kamu demokrasi. Karena Allah katakan, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kamu wahai orang banyak ikut Rasulullah, kamu dapat hidayah, enak. Tapi ingat wahai Muhammad, wa in tuti'u aktsar man fil ardi yudilluka sabilillah. Kalau kamu ikut orang banyak wahai Muhammad SAW, kamu akan sesat dari jalan Allah. Jadi aneh, kalau kita ini ikut Rasulullah, enak. Tapi kalau Rasul ikut kita, Nabi sesat. Bukan sesat saja, Allah katakan, Allahu Akbar, kepada Rasul dan kepada kita. Kemudian Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathril amri la'anittum. Ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau Rasul ikut kamu akan capek. Kalau kita ikut Rasul enak, tahtadu. Tapi kalau Rasul ikut kita, Rasulnya sesat, kita akan capek. Naik mobil nih, kemarin kami dari Solo dengan Pak Yusuf. Udah, Pak Yusuf sudah pandai dia. Udah, saya ikut Pak Yusuf saja, tenang saja. Maka kita enak ngobrol, tidur, ya kan? Tapi kami bertiga, Pak Jamil, Pak Shuaib dengan saya. Kalau Pak Yusuf ikut sih, kata Pak Jamil, kata saya, Sub, banyak nyamuk nih Sub. Kalau istilah kami, bahasa banyak nyamuk itu berarti pelan betul jalan nyetirnya. Kenapa? Itu kalau nyindir sopir-sopir di tempat saya itu namanya, Pir, nyamuk Pir. Udah pengertinya, mesti jos. Ketika ngejos, Pak Jamil bilang, Sub, jangan ngebut Sub, saya sakit. Pelan-pelan, Pak Shuaib lagi bilangnya, Sub, gimana sih? Nyetirnya yang benar. Jadi bingung sopir nih, ikut siapa? Jadi kalau sopir ikut penumpang sopirnya pusing, Pak. Ya kan? Gas Pir, digas, rem Pir, kanan kiri, capek. Tapi kalau semua ikut Rasul senang, Pak, enak. Tapi kalau Rasul ikut kita, sopirnya yang seharusnya kanan belok kiri dia, ya nyasar, diberhentikan. Bersedia insyaallah ikut Rasulullah senantiasa. Enak, Pak. Kemudian yang terakhir Pak Ajib, agama itu adalah amanah. Agama adalah amanah. Inna aradnal amanata
alas samawati wal jibal. Sesungguhnya kami sudah tawarkan ini amanah agama nih kepada langit yang begitu besar, begitu pula gunung, bumi, semua enggan untuk menerima itu amanah. Sholat, puasa, zakat, haji untuk manusia. Tadi sudah tawarkan kepada gunung, kepada langit, kamu sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Mereka semua enggan, bahkan ketakutan. Wa asfaqna minha. Gunung itu takut kalau nggak sholat masuk neraka, Pak. Langit itu takut masuk neraka. Semua takut. Tapi manusia yang siap untuk menerima ini agama. Jadi agama ini selain kita nikmati, juga harus kita pahami agama adalah amanah. Maksudnya agama amanah itu apa? Harus disampaikan. Dek, ini baju ya, titipan bawahnya kan. Tolong serahkan sama Pak Salim. Kan amanah namanya. Jadi harus diserahkan, jangan disimpan di kamar. Disimpan untuk karena belum saya sampaikan, tapi saya harus sampaikan. Jadi agama selain kita nikmati juga harus kita sampaikan, amanah. Dan yang namanya amanah harus kita sampaikan. Bahkan kemarin waktu di Bangkok ajib. Kata Maulana Ahmad Lat, kalau sebenarnya dalam hukum agama yang benar nih, untuk menyampaikan yang namanya amanah jangan sampai jangan dipinjam, Pak. Dirobah saja nggak boleh sebenarnya. Saya nitip duit 1 juta rupiah, Bapak maaf, nama saya Bapak Pak Abdullah. Dari mana Pak Abdullah? Sering ketemu kita. Tangerang. Pak Abdullah, ini uang 1 juta rupiah, serahkan kepada Pak Husni Tamrin di Tangerang. Maka 1 juta itu sebenarnya Pak Abdullah ini nggak boleh mengotak-atik uang saya tadi. Bahkan uangnya 1 juta terdiri pada 50.000, 20 lembar kan. Datang orang, Pak Abdullah mau tukar uang ada nggak? Oh ada nih, 1 Lutfi tadi kirim duit untuk apa? Pak Husni 20.000 1 juta tukar. Itu nukarnya duit itu nggak boleh, Pak. Yang namanya amanah harus betul-betul diserahkan sebagai 20 biji 50.000 ya begitu. Jangan dirobah-robah. Cuman karena sekarang transaksi agama kita masih kita katakan sebagaimana keduniaan, udah boleh saja ditransfer juga. Karena saya ada rekening supaya cepat kan, udah uangnya saya ambil transfer. Pak ada rekening BNI enggak syariah? Oh ada, tolong ini ada kiriman dari Ustaz Lutfi, cepat. Akhirnya ya ulama fikih membolehkan sebegitu. Tapi kata Maulana Sa'ad, untuk agama jangan dibawa begitu. Untuk agama jangan dibawa begitu. Oh transfer saja dah. Bayan kayak Zeron subuh siap langsung di forwardkan sampai seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya sudah sampaikan agama. Beres dah amanah saya. Begitu. Boleh? Gimana Pak? Kalau duit oke, sudah saya sampaikan. Duit tadi kekiriman saya sudah saya sampaikan. Tapi agama jangan, kata Maulana Sa'ad. Jadi yang namanya amanah disampaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Harus wajihan biwajihin, face to face, berhadapan langsung saya sampaikan. Ini loh. Jadi Nabi SAW, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi kita Muhammad dan para sahabat menyampaikan ini amanah betul-betul sebagaimana yang dilihat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Orang mau belajar wudu dengan Sayyidina Ali, beliau katakan ambilkan air, lota. Beliau berwudu di depan umat di atas mimbar atau di atas bangku. Jadi disampaikan cara berwudu dengan amalan. Kata Maulana Sa'ad, orang sekarang dalil, kita ke SMS cukup, kita forwardkan saja sekarang macam-macam alat, nggak perlu datang lagi. Karena Nabi juga mengirim surat, Nabi juga kirim surat kepada raja-raja. Kita harus ikuti juga Nabi kirim surat. Ajib, kata beliau, sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW bukan cuma ngirim surat. Nabi itu ngirim surat dan mengirim orang yang membawa surat. Nabi SAW mengirim apa? Surat, dan dengan orang yang membawa surat. Dan sebenarnya surat tadi pendek, aslimu taslamu. Itu saja 2 kata kadang-kadang. Masuk Islamlah kamu dan selamat, kamu akan selamat. Sudah. Tapi yang ngirim surat tadi, yang membawa surat tadi, menyerahkan kepada rajanya. Setelah diserahkan, dia tinggal 3 hari nunggu. Tinggal 3. Nah, selama 3 hari tadi, raja ingin tahu apa itu Islam. Masyarakat itu. Nah, yang membawa surat tadi, dia langsung bermuamalah, bermuasyarah, belanja ke pasar, beli juga sebagainya. Dan itu surat tadi hanya sebagai alasan supaya jangan dibunuh, supaya jangan dibunuh dia. Nah, suratnya pendek, asli mutaslamu, tapi yang namanya Islam itu apa? Ini loh saya nih. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Jadi orang terkesan bukan sekadar dengan suratnya, tapi dengan yang membawa surat.
Sebenarnya Nabi kita Muhammad mengirim orang yang membawa surat, mengirim yang membawa supaya jangan dibunuh, maka dibuat surat. Ini utusan negara. Jangan sampai kamu berbuat yang tidak benar kepada dia. Jadi kalau kita hanya ngirim SMS saja atau ngirim surat saja, belum mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan yang telanjur sudah ngirim SMS harus pergi ke sana. Oh, saya sudah ngirim SMS ke Irian, pergi kamu ke Irian. Pergi kamu ke, ini aman. Bersedia apa kita? Dan ajib hadir Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah amanah kita sampaikan, berapa mulianya kita di sisi Allah. Kemarin kami di Kebun Jeruk di Jakarta. Allahu Akbar. Kalau kita mendekat kepada Allah nih kan, merasa nikmat kan, semakin dekat semakin Allah. Karena Allah semakin mendekat juga kepada kita. Suatu kenikmatan. Tapi lebih hebat lagi kata beliau, kalau kita bisa mendekatkan orang kepada Allah. Jadi Allah cinta kepada orang yang mendekat kepada Allah. Satu jengkal Allah mendekat kepada dia. Satu hasta Allah mendekat kepada dia. Satu depa dia berjalan, Allah datang dengan berlari. Bunuh 99 orang. Tanya, bisa tobat enggak? Kata itu ahli zikir tadi, tapi dia enggak berilmu. Enggak ada, susah. Sikat lagi. Dan membunuh 100 itu zaman dahulu betul-betul preman, Pak. Kalau bunuh sekarang 1000 2000 itu penakut. Karena pakai bom. Itu bukan memberani. Orang dulu betul-betul memberani. Tapi dia ingin tobat. Tanya orang alim. Kata orang, apa yang menghalang antara kamu dengan tobat? Hah? Terbuka pintu tobat. Cuman kamu di kampung jelek, kamu harus berangkat dulu. Hah? Berapa lama Syekh? Nanti kalau dibilang 40 hari bid'ah. 4 bulan bid'ah. Udah, terserah. Yang penting kamu berangkat saja. Yang penting berangkat. Ya, kadang-kadang aneh. Berdiri sesaat di rumah, di depan pintu rumah orang lebih hebat. Itu hadisnya nggak ada, maudhu. Ajib. Memang yang dikatakan dari berdiri sesaat di rumah seseorang kamu secara detail gitu, hadisnya nggak ada, Pak. Tapi ujar Nabi SAW, la ghadwatun fi sawarahatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi berjalan di jalan Allah, atau sepetang di jalan Allah lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Apa itu seisi dunia? Emas, perak, berlian. Itu semua sayap nyamuk. Nabi kata Muhammad SAW nggak mau membandingkan sesuatu yang paling mahal kepada yang paling jelek. Hebat mana SBY dengan tukang sapu di Temboro? Ini Pak SBY-nya ada umpamanya kan. Pak, hebat mana Pak SBY kita ini dengan tukang sapu? Itu memuliakan SBY enggak? Hah? Menghinakan. Yang benar tuh hebat mana SBY dengan Perdana Menteri Malaysia siapa nih? Najib. Hebat mana SBY dengan Presiden Amerika? Hebat dong Mas. Jadi membandingkan itu jangan yang kacau-kacau. Jadi kalau membandingkan maksudnya dunia seisinya tadi, sebab bukan, kata beliau, seisi dunia segala amal-amal orang di dunia, baik amalan waliullah semuanya, yang dimakomin dia berzikir sebanyak-banyak, baca Quran sebanyak-banyaknya, dibanding kita berangkat sepagi saja untuk mengajak orang jalan Allah, itu lebih hebat daripada itu amal semuanya. Bukan hanya sekedar di depan Ka'bah, amal semua orang di dunia dibanding dengan orang yang mengajak orang di jalan Allah. Baik, dia berangkat, ternyata meninggal dunia dia. Meninggal dunia karena dia datang, Allah senang. 3 riwayat dalam Riyadhus Shalihin. Pertama, dia meninggal 1 jengkal lebih daripada tempat yang jauh yang akan dituju tadi, 1 jengkal saja. Riwayat yang kedua, pas di pertengahan jalan, kan malaikat rahmat datang mau ngambil dia. Malaikat asal, enggak, saya ambil dulu. Kenapa? Dia belum sampai. Kata malaikat rahmat, dia sudah jalan. Ribut berdua nih. Allah kirimkan malaikat yang ketiga berbentuk manusia, menyerupai manusia. Ada apa kalian ribut? Dia sudah bertobat, maka saya bawa ke surganya Allah. Enggak, belum sampai. Hanya diukur pas di 1 jengkal di lebih sana. Riwayat yang kedua, pas di pertengahan, kata Rasulullah SAW. Tapi begitu rahimnya Allah kirimkan angin membalikkan badan dia. Riwayat yang ketiga aneh lagi, dia berjalan baru cuma beberapa kilometer saja, belum jauh, tapi Allah sayang. Allah katakan, hai bumi sana, dekat kamu. Hai bumi sini, jauh kamu. Jadi begitu orang datang saja kepada Allah, Allah sudah senang. Ini aturan alam dirubah oleh Allah. Lebih hebat lagi, kata beliau kemarin waktu di Kebun Jeruk. Gimana lebih hebatnya? Satu orang berbuat salah sama kita, anak kita sudah dihajar sama dia, utang gak dibayar, tanah diambil, tapi dia nyesal.
Pak, minta maaf Pak ya, saya dulu pernah gebuk anak Bapak, saya pernah ngambil tanah Bapak, minta maaf. Gimana kita tuh? Bisa kita maafkan, bisa enggak juga, karena mangkal betul-betul ini orang saya sudah punya, enggak ada rumah, dia punya istana, masih ngambil tanah saya lagi. Tapi suatu saat itu orang Pak, lihat anak kita kecebur di sungai, langsung dia nyebur juga dengan pakaian dinas dia tadi, diambil. Dia katakan, Pak, ini anak Bapak tadi kecebur Pak. Yang lain cuma nonton saja, tapi dia ngangkatkan. Bagaimana kita tuh? Langsung kita lupa sama dia yang langsung dipeluk. Iya, kesalahan kamu yang saya maafkan, tanah yang dulu saya ikhlaskan, jangan pulang dulu ya, ini ada hadiah sedikit. Bahkan nanti kalau kamu punya anak laki-laki, kawinkan dengan anak saya. Tanpa dia mengucapkan minta maaf lagi, langsung kita maafkan. Walillahil matsalul a'la. Begitulah Allah subhanahu lebih dari itu Pak. Kita berbuat dosa, berbuat apa-apa, minta ampun, menangis di depan Allah, nangis. Bisa Allah ampunkan, bisa Allah tidak ampunkan, bisa. Tapi ketika hamba Allah yang sudah ngawur tuh, ngacau, jauh dari Allah, ternyata kita rayu dia datang, ya Allah, ini hambamu sudah sampai di masjid ya Allah. Baru pertama kali ya Allah, dia tadi minum, aku bawa ya Allah. Bagaimana Pak? Tanpa kita mengucapkan astagfirullah, enggak sempat. Allah kata, wahai hamba, mari, aku sudah muliakan kamu, semua dosa kamu aku maafkan. Maka aneh Pak. Nah, ini dalam Al-Quran, ajib. Umat-umat dahulu disuruh ibadah, istighfar banyak-banyak, Allah ampunkan. Itu juga sebagian dosa. Ani amrullah wa atiya inna arsalna qaumin an anzir qaumaka min qabli an qala ya qaumi ibudullah ma lakum ma qala qaumi ibudullah wattaqu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum. Sebagian dari dosa kamu dengan ibadah yang kuat, ketaatan yang kuat, sudah istighfar kuat, diampunkan sebagian dosa lagi. Tapi ini umat enggak. Ketika dia bermujahadah, berkorban untuk mendekatkan orang pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adlukum ala tijartunjikum min adzabin alim tu'minu bi rasul wa tujahid bi sabi amwalikum wa anfusikum ya'lamu khairan kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum, habis semua dosa. Jadi dengan dia bergerak menggunakan hartanya, dirinya untuk mendekatkan orang, maka enggak sempat banyak mengucapkan istighfar, Allah sudah ampunkan lagi. Wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrah jalan Allah untuk mengajak orang jalan Allah tadi, yajid bil muraghaban katsiran wa sa'atan. Kalau umat dahulu dapat rezeki yang banyak itu dengan dia istighfar, dengan banyak amalnya kan, banyak juga di Quran. Tapi untuk ini umat, bagaimana rezekinya diluaskan oleh Allah? Wa man yuhajir bisa, dia berhijrah jalan Allah. Dia akan mendapat di bumi ini apa? Muraghaban katsiran, tempat hijrah yang banyak, kolega yang banyak, kampungnya banyak, kawannya banyak di mana-mana. Wa sa'atan, sa'ah di sini nakirah lagi, nakirah terlalu umum. Sa'atun fil rizq, wa sa'atun fil fikr, wa sa'atun fil sadr. Akhirnya rezekinya luas, rumahnya luas, enggak cuma hotel berbintang 5, hotel berbintang puluhan dia tinggal. Otaknya diluaskan lagi oleh Allah, semakin banyak ilmu pengetahuan dia. Kemudian dadanya pun diluaskan lagi oleh Allah. Saya terkesan ada almarhum dulu, pernah 4 bulan di sini, pernah dia 4 bulan juga di EB, ulama besar di Banjarmasin, di Amuntai, meninggal dia. Gurunya yang Ustadz Salim yang meninggal di sini juga dulu, Kiai Abdul A'a namanya. Dia katakan, Lutfi, dulu Buya Hamka datang ke tempat kita di Amuntai. Amuntai ini pusatnya NU Pak, kelahiran Imam Khalid. Datang Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah. Tapi karena Buya Hamka ini pergaulannya fleksibel, disenangi orang NU juga. Kayaknya udah, kami sudah sepakat nanti subuh, salat subuh Buya Hamka. Tapi kami tahu Buya Hamka nggak bakal pakai kunut, maka kita bisa tenang saja, jangan protes. Kita hargai beliau, kita kunut sendiri nanti, nggak apa, oke. Tahu-taunya Buya Hamka salat subuh pakai kunut malah. Heran orang semua. Habis ceramah, Buya, kok Buya biasanya kan nggak senang dengan orang kunut, kamu sekarang pakai kunut. Buya Hamka jawabannya ajib deh. Dia katakan, nak, dulu cuma saya baca 1 buku, nak. Dulu saya cuma baca 1 buku, sekarang suruh saya banyak baca buku. Jadi orang yang baca 1 buku suka nyalahin orang. Tapi kalau banyak baca buku, 1 guru saja dia nyalahin orang. Tapi kalau banyak guru, kita di sini guru kita alhamdulillah, kesana lagi ketemu lagi guru. Jadi semakin diluaskan otak kita dari kita. Mati. Wa man yakhruj min baiti muhajiran wa rasul summa yadruk faqad waqa'a ajr wa kana ghafurur rahim. Jadi hapuskannya dosa ini umat ini dengan dia mendekatkan orang kepada Allah. Maka dalam riwayat juga Nabi setelah sabdakan, Allah Ta'ala berfirman, man radda ilayya hariban aw syaridan, barang siapa bisa mengembalikan hambaku yang sudah harib, lari dari Allah, lari, enggak mau dekat dia, lari,
Tapi kita kembalikan. Katabtu indi jahbazan. Aku tulis dia sebagai orang besar. Waman katabtu. Jadi kalau ingin dia orang besar, jadi siapa Pak? Jadi dai. Jangan ikut jadi pilkada, ingin jadi bupati, gubernur, kecil itu. Saya tuh heran. Karena 4 bulan pakai sorban, mencalonkan jadi gubernur. Bodoh kamu tuh. Kamu tuh orang besar, kenapa jadi orang kecil? Hah? Maaf nih. Entah kebablasan saya ngomong, saya nggak tahu juga. Cuman sebelum Kiai Abdul Hayy meninggal, saya bilang Pak Kiai, Pak Jamil juga ada. Saya ingin tinggal di Solo Pak Kiai, subah sama kayak 2 tahun 3 tahun, supaya ngomong saya ini teratur, lembut kayak orang Solo. Tapi susah. Pas mau subah meninggal beliau, belum sempat. Baru subah dengan Pak Jamil kan. Baik, kecil itu. Jadi presiden juga kecil. Yang jadi orang besar siapa kata Nabi? Jahbazan, aziman, dai. Waman katabtu indi jahbazan lamu adzab abad. Barang siapa yang aku tulis dia sebagai orang besar, tidak akan dapat azab selama-lamanya. Jadi dai kalau betul dai tidak akan diazab oleh di hari kiamat. Bersedia jadi orang besar Pak? Mengembalikan hamba Allah sudah lari itu. Datangi lagi. Tapi mendatanginya kan syarit. Syarit ini digunakan untuk ontak. Bisa ontak kalau sudah lari terus nggak pulang-pulang lagi. Nah, kita bisa mengulangkan di ajib. Dan Nabi SAW katakan perumpamaan aku dengan umatku ini seperti orang yang punya onta, dia ngejar ontanya. Biasa kalau yang punya tadi manggil ontanya itu bisa Pak. Tapi orang lain karena lihat kasihan langsung ikut ngejar juga. Gara-gara dikejar satu kampung, ontanya malah semakin lari. Jadi untuk ngejar orang, mengembalikan onta tadi harus berhati-hati. Maka kita juga bersedia untuk mengembalikan orang insyaallah. Ini jamaah-jamaah akan berangkat insyaallah. Tanggung 40 hari. Tadi saya tanya Pak Kiai, gimana Pak Kiai? Ini tolong yang 40 hari jadi 4 bulan kan beliau katakan. Nah, siapa yang tadi niatnya 40 hari jadi 4 bulan Pak? Patang sasi. Perang Badar, niatnya enggak keluar perang Badar itu hanya untuk mengambil kafilahnya Abu Sufyan saja. Taunya di sana diuji oleh Allah, langsung berperang. Bukan 4 bulan, siap mati. Maka Allah muliakan. Itulah Yaumul Furqan, namanya hari bedaan. Maka ini kawan-kawan yang tadi 40 bulan jadi 4 bulan, ini Yaumul Furqan nanti. Silakan berdiri Pak, yang siap 4 bulan. Yang lain yang belum tulis juga namanya ke negara jauh atau ke India, Pakistan, Bangladesh. Kita ini bersyukur diberikan keamanan oleh masyayikh kita untuk berangkat 4 bulan ke negara jauh. Silakan. Mari silakan. Santri-santri niat setahun Pak. Al-alim bil alam, qaumal alim qaumal alam. Ini orang alim untuk seluruh dunia Pak. Masya Allah. Silakan 4 bulan. Negara jauh, EPB jalan kaki Pak. Jalan kaki bukan berarti kita nggak punya duit Pak. Untuk menghadirkan hidayah banyak. Dan Allah suka kepada yang jalan kaki ini. Kalau kemaksiatan mungkin dengan alat teknologi yang canggih dan sebagainya gitu. Tapi kalau agama enggak. Kata Maulana Sa'ad, jalan kaki perbanyak di Indonesia. Walaupun kamu tuh sudah punya mobil, bentuk jamaah jalan kaki. Dan Allah senang Pak. Di Quran itu sendiri Allah katakan pergi haji yang paling hebat itu jalan kaki. Siapa yang siap pergi haji jalan kaki? Minimal kalau kita nggak bisa jalan kaki dari Indonesia, dan nanti hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu dari Mekah jalan kaki ke Mina, kemudian besoknya jalan kaki lagi ke Arafah, maghribnya habis maghrib jalan kaki ke Muzdalifah, jalan kaki lagi ke Mina lagi, jalan kaki lagi nanti setelah kita melontar ke Mekah lagi, itu jalan kaki. Maka dalam Al-Quran Allah katakan wa'adzin finnas bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil orang untuk haji. Panggil orang untuk haji. Jawabul amarnya apa? Ya'tuka rijalan. Mereka akan datang dengan jalan kaki wahai Ibrahim. Jadi haji yang paling afdal haji jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ataupun di atas kendaraan onta yang kurus, min kulli fajin amik, dari pojok-pojok dari lembah-lembah yang sempit. Jadi tapi yang haji yang pertama adalah rijalan, jalan kaki. Dalam hadis dalam fadilah haji Maulana Zakari tuliskan itu. Kata Nabi, innal malaikat la tusafih rukbanal hajj. Malaikat itu akan berjabatan tangan dengan orang yang naik kendaraan waktu haji. Wa ta'atanikul musyah, dan memeluk orang yang jalan kaki. Jadi yang jalan kaki naik haji ini dipeluk oleh siapa? Malaikat. Apalagi jalan kakinya untuk agama, untuk dakwah Pak. Lebih dipeluk lagi oleh malaikat. Silakan yang siap dipeluk oleh malaikat Pak. 4 bulan jalan kaki kita. Jumatan pun jalan kaki.
Lebih bagus jalan, jangan naik sepeda motor. Sekarang ustaz enak deh punya sepeda motor semua, jarang naik. Sehingga sekarang pengurus masjid pusing untuk mikirin parkir saja. Padahal Jumatan yang paling afdal itu jalan kaki. Itu adalah hadis Abu Daud ada. Jadi Nabi man wassala waqta salat. Barang saya betul-betul mandi hari Jumat. Kalau hari lain mandi koboi enggak apa-apa. Nyembur, bangkit. Tapi hari Jumat kita betul-betul gosok, bersihkan. Wabtakara, pagi-pagi dia. Suma'atal masjidah. Wa masya walam yarkab. Kemudian datang ke masjid, jalan kaki, jangan naik kendaraan. Terus mendekat dengan mimbar. Wastama walam yalbu, dengarkan, jangan berbuat lagu. Fa innallaha bikulli khutwatin ibadah sana. Karena dia akan mendapatkan setiap langkah ibadah 1 tahun. Jadi yang jalan kaki ke masjid, setiap langkah dia ibadah 1 tahun. Silakan Pak, jamaah jalan kaki 40 hari ke jalan kaki enggak Bapak. Tapi jalan kaki jangan sekitar Temboro aja Pak. Jalan kaki ke Kalimantan sana. Naik laut dulu. Karena Nabi senang Pak, kalau umat mau nyebrang lautan 10 kali lipat lagi. Dari Temboro keluar ke Solo 700.000 kan digandakan, subhanallah. Ke Kalimantan 7 juta. Ghazwatun fil bahri misla asyaratin ghazwat fil bar. Perjuangan nyebrang laut lebih hebat 10 kali lipat daripada di daratan. Rugi kalau dari Temboro keluarnya cuma ke Jakarta, ke Cirebon, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Irian, nyebrang laut 7 juta. Maboknya orang di laut kata Nabi sama dengan tetesan darah syahid di daratan. Anda nyebrang laut mabuk sama dengan yang patah kakinya tabrak mobil, waktu keluar patah kakinya berdarah. Itu lebih hebat yang mabuk di laut ketika ke Madura tadi. Madura juga sudah jadi daratan juga kan. Di jalan ya, nyebrang laut. Siapa yang siap nyebrang laut Pak? Jangan mubeng di Jawa aja Pak. Indonesia itu luas. Bersedia insyaallah. Semoga yang siap 1 tahun alim ulama. Santri siap setahun semua insyaallah. Musyawarahkan lagi. Belajar dan belajar lagi, tapi juga niat kita belajar semakin dekat pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Bagaimana semakin alim saya semakin dekat pada Allah. Tapi juga orang alim punya tanggung jawab. Wa makana al-yanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatan liyatafaqahu. Harus ada orang santri yang mondok itu harus ada. Tapi untuk apa? Waliyunziru. Untuk menyebarkan lagi agama orang. Jangan sampai santri habis selesai buka toko. Jadi pengurus travel. Jangan. Jadi dai. Bersedia Pak? Bahkan yang mungkin nggak berlaku di Temboro fatwanya. Fatwa guru saya di Banjarmasin, Lutfi, hati-hati. Ciri ulama yang Allah sukai dagang bangkrut. Ciri ulama yang Allah sukai berdagang bangkrut. Ini adik dari mana nih? Pekalongan. Pulang Pekalongan buka pabrik batik bangkrut. Berarti Anda ulama yang Allah sukai. Pulang ke Pekalongan langsung bikin pabrik banyak lagi, batik semakin banyak. Tapi ilmunya nggak disampaikan lagi. Berarti ulama yang dibenci oleh Allah beliau ini. Oh kalau gitu nggak boleh dagang, boleh dagang, tapi jangan langsung kasih, dek, ini uang saya, kamu dagang ya, bangun dia ruko, tolong, jangan ngurusin orang lain saja, tapi dia ngurusin, tetap harus ngajar dan dakwah. Bersedia insyaallah Pak. Jangan ditinggalkan ini. Bagaimana saya saya itu terkesan Pak, pertama kali ke Pakistan tuh senangnya hanya santri kita kirim ke Pakistan, kita galakkan orang ke Pakistan. Kenapa? Karena saya terkesan santri-santri di Pakistan itu. Dulu kita belum ada suasana gitu. Senangnya apa? Di pondok saya duduk. Ini apa? Daurah hadis. Saya dengarkan ngomongnya apa? Anta aina tu'alim, aina tu'alim. Jadi santri di sini sudah paham. Kalau sudah di pondok ini langsung di mana ngajar? Di mana ngajar? Sudah ngerti. Saya itu harus ngajar, saya itu harus bikin pondok. Tapi tempat kita waktu itu belum. Sekarang alhamdulillah sudah mulai suasana. Kita sudah sarjana IAIN. Nanti mau kerja apa ya? Dek, mau kawin di mana? Nanti mau kerja apa? Belum ada bayangan mau bikin pondok. Maka kita niatkan insyaallah saya selesai sini, saya bikin pondok, bersedia insyaallah. Dulu menyampaikan ini agama. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amaluka fi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shrah sudurana al-islam wa habibul iman wa zayyinhu fi qulubina
wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang baru meninggal dunia, Maulana Zubair ya Allah, dan juga masyayikh kami yang Maulana Yusuf, Maulana Ilyas ya Allah, juga ampunilah dosa Romo Yai ya Allah. Ya Allah, kesalahan Fazul Fakar ya Allah, Dr. Nur ya, orang telah mendolong kami dalam usaha ini ya. Terimalah mereka semua, angkatkan derajat mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, masukkan mereka ke surga-Mu ya Allah, mudahkanlah kami untuk menapak teras kehidupan mereka ya Allah, jadikanlah kematian kami di jalan-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik wa watan fi balil habibik Muhammad. Allahumma rzuqna ziyarata Makkatul Madinah, Allahumma rzuqna ziyarata Makkatul Madinah, Allahumma rzuqna hajjatan wa umrah, Allahumma rzuqna hajjatan wa umrah, Allahumma rzuqna hajjatan wa umrah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنزل هدايتك ورحماتك وبركاتك على هذه البلدة وسائر بلدان المسلمين. اللهم استخدم رجالهم وشباب من نصرة هذا الدين دعاة لكل دينك في مشاء مغاربها، واجعل نساءنا ونساء متحجبات متنقبات غير متبرجات، واجعلهن كنساء الصحابة، واجعل أولادنا من الصالحين، واجعلهم للقرآن حفظا. اللهم نسألك أن تجعل هذه قرية تنبرة مثل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج منها رجال في سبيلك دعاة دينك في كل شبر من الأرض، ويأتي إليه رجال من كل فج عميق ليحيي جود النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله.